Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang fakta dan kronologi seputar dari kejadian pembunuhan dari salah satu karyawan di minimarket. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, nasib tragis dialami seorang karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat. Karir yang dibangunnya dalam setahun ini berakhir Setahun di berarti tengah ya. jalan. Berarti udah cukup lama Nyawanya tuh. melayang di tangan atasan yang selama ini ia Aduh, percaya bosnya sebagai sendiri teman tuh ya. curhat. Kasihan Korban deh. diperkosa sebelum dihabisi oleh Sampai pelaku. diperkosa ya. Kasihan banget. Saudara, Sungai Citarum ini jadi Tuh ya. saksi bisu kisah tragis seorang Dibuang ke perempuan sungai itu ya. yang ditemukan tak bernyawa di aliran sungai. Temuan jenazah menggegerkan warga desa Curug, Karawang, Jawa Barat pada 7 Oktober pagi hari. Jenazah teridentifikasi sebagai DO, warga Karawang yang sehari-hari bekerja di minimarket rest area kilometer 72 Minimarket di Tol rest area Cipularang, tuh ya. Purwakarta, Jawa Barat. Kasihan banget tuh ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 7 Oktober semestinya menjadi momen spesial bagi DO. Hari di mana ia merayakan ulang tahun bersama orang-orang terkasih. Tapi saudara, takdir berkata lain. Perayaan berganti dengan lantunan doa dan ucapan duka cita atas kepergian DO untuk selama-lamanya. Tragis, DO dimakamkan di hari kelahirannya. Ya, jadi hari pemakamannya itu adalah hari ulang tahunnya gitu, hari kelahirannya. Jadi kasihan banget ya, harus dirayain tuh hari ulang tahunnya, semakin dewasa gitu ya, harusnya bahagia, tapi harus akhirnya meninggal gitu ya, gara-gara kejadian seperti ini. Saudara, sebelum terungkap, pelaku Herianto 2 kali datang ke rumah duka Ini ya, untuk si menyampaikan bosnya bela ini ya. sungkawa dan menghadiri pemakaman korban. Tuh ya. Pihak keluarga tidak curiga dengan kehadiran pelaku di antara para pelayat lainnya. Namun saudara, keluarga merasa janggal saat pelaku menolak melihat foto temuan korban yang ditunjukkan oleh keluarga. Berarti si bosnya ini juga menghadiri pemakamannya dari si korban ini ya, yang meninggal ini. Ya, benar-benar datang tuh ya ke eh, apa ya, keluarganya gitu. Jadi kayak kayak mungkin nggak, biar apa ya, nggak ketahuan dia yang melakukan, akhirnya dia menyamarkan dengan ikut serta juga ya ke untuk apa ya, memakamkan si korban ini gitu ya. Jadi benar-benar kayak ingin apa ya, nggak mau mengakui kesalahan yang telah dia lakukan gitu ya, sampai membunuh si korban ini gitu kan. Datang 2 kali, Ya, hari apa kasihan aja? banget ya keluarganya. Di hari Selasa dan Rabu. Saat Ya, itu ada 2 kali gerak-gerik yang itu ya. mencurigakan nggak? Gerak-geriknya aja. Untuk gerak-gerik sih nggak ada, cuma ya itu aja yang pas ditunjukin foto almarhum ditemukan, dia sempat nolak itu, jangan-jangan. Nah, kita keluarga kan berpikir eh, pelaku ini atasan atau teman kerja korban. Eh, Mungkin kasihan dah, nggak tega ngelihat korban kan. Jadi si keluarganya itu berprasangka baik lah kepada atasan ini gitu, soalnya kan atasannya dekat sama karyawannya, mungkin dianggap teman kerja dan sebagainya gitu, dianggapnya mungkin nggak tega gitu ya, itu anggapan dari keluarganya. Jadi kayak oh itu mungkin nggak masalah gitu, emang mungkin trauma aja ngeliat ada karyawannya yang meninggal, ternyata itu adalah pelakunya gitu yang membunuh si korbannya. Saudara, tak butuh waktu lama, 1 hari setelah jenazah Ya korban cepat sekali ya. ditemukan, polisi menangkap Herianto. Ia ditangkap saat menjalankan pekerjaannya sebagai kepala toko di minimarket rest area kilometer 72 Tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, Herianto tampak pasrah saat dibekuk dan digelandang ke kantor polisi.
Kepada polisi, Saudara, Herianto mengaku semua kejadian berawal dari korban DO yang terlihat tidak bersemangat saat bekerja. Korban bercerita ia sulit melupakan mantan kekasihnya. Herianto memberi saran untuk minta bantuan paranormal demi menghapus bayangan sang mantan. Korban menyetujui. Sebagai rekan kerja, hubungan antara pelaku dan korban terbilang dekat karena kerap saling bercerita. Ya, bayangin ya, orang yang paling dekat gitu kayak sahabat baiknya yang dianggap itu teman ternyata bukan teman gitu, sampai akhirnya membunuh si korban ini gitu. Jadi si atasan ini kayak memanfaatkan kelemahan dari si korban ini gitu, sedang lagi lesu ya, lagi nggak bisa move on, lagi depresi gitu ya, ketika lagi lemah-lemahnya diserang gitu ya, sampai diperkosa dan dibunuh gitu. Jadi benar-benar keji sekali ya si atasan ini, si bosnya ini tuh. Dan Saudara, tanpa menaruh curiga, pada Minggu 5 Oktober, korban datang ke rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu, istri dan anak pelaku sedang tak berada di rumah. Namun Saudara, bukannya ditemukan dengan paranormal, korban justru dianiaya pelaku hingga tewas. Bahkan ia sempat diperkosa sebelum nyawanya dihabisi. Setelah itu Saudara, Kasian pelaku banget mengambil perhiasan, ponsel hingga motor korban. Ya, barang berharganya juga diambilin tuh ya. Saudara, barang-barang berharga milik korban dijual dan hasilnya terkumpul sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan sepeda motor masih disembunyikan di sebuah rumah kosong oleh pelaku. Dan barang-barang lain seperti baju dan juga tas korban dibakar untuk menghilangkan jejak. Berarti kemungkinan besar nih gara-gara masalah ekonomi ya, gara-gara ekonomi, tapi kan ada kesempatan terus diperkosa juga gitu ya. Jadi benar-benar sadis ini, berlapis gitu, dari memperkosa iya, membunuh iya, merampas iya, semuanya dilakukan gitu ya. Jadi benar-benar kasihan si perempuannya sih, soalnya perempuannya itu kan lagi saat lemah-lemahnya gitu, saat lagi depresi, butuh bantuan, bukannya dibantu tapi malah ditusuk dari belakang, benar-benar dihianati ya kepercayaannya. Aduh, kasihan banget ya. Dan Saudara, Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat telah menggelar olah TKP di rumah pelaku Herianto di Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP juga diketahui korban dibunuh di ruang tamu. Polisi menyita 6 barang bukti, di antaranya sisa pembakaran barang korban, jas hujan, lakban, tali, gunting, dan sebilah golok. Tuh ya, berarti bekas senjata tajam juga tuh. Dan Saudara, pelaku kemudian membuangnya di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta pada Minggu malam dengan dibantu 2 teman pelaku. Dan di Jembatan Merah Purwakarta inilah Saudara, tempat tersangka Herianto membuang jenazah korban. Ketika mengetahui korban meninggal, tersangka Herianto langsung memasukkan jasad korban ke dalam kardus. Dengan dibantu 2 temannya, kardus dibawa menggunakan mobil rental ke Jembatan Merah Purwakarta pada Minggu tengah malam. Kemudian kardus berisi jenazah korban dibuang ke Sungai Citarum. Ini terjadi pembuangan korban, jenazah korban yang dimasukkan di dalam kardus itu dibuang di daerah sini, di kali sungai ini ya. Itu pada hari Minggu tanggal 5 sekitar kurang jam 00. Kemudian pembuangan ini pun dilakukan bersama dengan teman-temannya, yang temannya ini masih dalam proses pendalaman untuk mengetahui apakah yang bersangkutan ada unsur kesengajaan atau ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terjadinya peristiwa yang sedang kita dalam proses penyidikan. Alasan ekonomi diduga melatar belakangi pembunuhan karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat, Saudara. Pelaku diduga tergiur oleh harta korban. Keluarga menyatakan
Sebelum meninggal, korban bercerita bahwa pelaku meminjam uang namun menolak ditransfer. Korban datang ke rumah dia yang ada pelaku buktinya untuk ya. mengantarkan uang pinjaman tersebut. Keluarga korban membantah pernyataan pelaku yang menyebut korban datang untuk menemui orang pintar atau paranormal demi melupakan mantan kekasih. Itu si apa Kesaksian dari pelaku keluarganya nih. si itu yang mau pinjam uang, cuman sama Dina mau di TM nggak boleh, pengen dianterin aja ke rumahnya. Oh biar datang gitu. Minjem uang. Ya Gitu ya, siasatnya seperti Jadi itu. kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu soal bohong. Ya, berarti benar-benar dijebak gitu ya. Kan mau transfer kan mudah gitu ya, pakai internet langsung sampai gitu uangnya. Tapi kalau biar korbannya datang ke rumah itu biar diantar langsung gitu. Ya secara fisik. Nah, ketika datang itu dijebak gitu ya ke rumahnya, di rumahnya itu. Yang harusnya ketemu paranormal, ketemu dukun, tapi malah tadi ya mungkin disekap, dia dianiaya sampai diperkosa. Dan akhirnya harus menghilangkan nyawa si korban ini. Itu ya, itu ya, jadi banyak tuh ya, dijebak iya, dianiaya iya, terus diperkosa iya, hartanya dirampas juga gitu. Jadi benar kasihan si korban ini harus mengalami semua itu ya di saat-saat titik terlemahnya, di saat depresi. Itu yang harusnya diperbaiki, dibantu, tapi malah dihabisi. Kasihan banget ya si korbannya. Saudara, ayah pelaku membenarkan anaknya punya masalah ekonomi, di mana pelaku sempat menyampaikan kepada ayahnya niat untuk meminjam uang ke bank. Meski demikian, sang ayah mengaku syok anaknya sampai melakukan pembunuhan. Kalau masalah utang piutang yang Bapak dengar itu dia pernah bilang mau pinjam bank BRI. Nah, di situ sebagai orang itu cuma ngingetin kalau emang terjangkau oleh hasil kerja dia, sisa makan dia silahkan, kalau enggak jangan memaksakan gitu kan, takut yang nantinya gimana gitu nggak kebayar, ya kan utang namanya juga harus dibayar gitu. Tapi nggak tahu juga tindak lanjutnya Pak. Oh jadi atau enggaknya nggak tahu Bapak? Ya kalau dari kesaksian keluarga si pelaku itu, bapaknya bilang kalau si pelaku ini mau minjem ke bank gitu, ternyata bukan minjem ke bank tapi malah melakukan tindak kejahatan seperti ini. Jadi keluarganya mungkin tidak tahu juga gitu ya keadaan bagaimana anaknya, karena anaknya kan udah dewasa, udah bisa memutuskan sendiri, udah punya kehidupan sendiri. Itu kalau misalnya mau minjem ke bank itu diperbolehkan asalkan mampu membayarkan pinjaman tadi gitu ya. Itu sarannya seperti itu dari keluarga si pelakunya gitu ya. Tersangka kasus pembunuhan karyawati minimarket di Purwakarta, Jawa Barat telah mendekam di balik jeruji besi. Polisi kini masih mendalami motif pembunuhan. Apakah murni karena masalah ekonomi atau ada unsur pembunuhan berencana? Tindakan keji ini sekaligus menjadi peringatan bagi semua akan pentingnya kewaspadaan di lingkungan sekitar, termasuk orang terdekat. Ya, kasihannya itu adalah keluarga tadi korban ini ya. Jadi temennya dianggap sahabat baik yang bisa dipercaya gitu ya, sampai bisa datang ke rumahnya itu bukannya mendapatkan solusi gitu dari depresinya gitu kan, gara-gara si korban ini kan nggak bisa move on gitu ya. Jadi mungkin stres gitu, banyak pikiran dan sebagainya, bukannya selesai masalahnya tapi benar-benar dihabisi di rumah tersebut gitu. Jadi yang benar-benar keji adalah si atasannya ini yang tahu kelemahan karyawannya, bukannya dibantu tapi malah dianiaya, diperkosa sampai dirampas hartanya, dan akhirnya harus meregang nyawa gitu kan, nyawanya benar-benar dihilangkan. Habis itu jenazahnya itu benar-benar juga tidak diperlakukan layak ya, sampai akhirnya kan dibuang di sungai itu ya. Jadi benar-benar kasihan tuh adalah si korbannya dan keluarga korbannya harus menerima kerugian seperti ini gitu ya. Benar-benar harus ditangkap, dan mungkin kalau misalnya berencana itu dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya supaya tidak ada orang yang meniru ataupun mengikuti kejadian seperti ini ya ke depannya.
Itu harapan kita. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.